Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil karimil mannan qadimil ihsan wa sallallahu wasallam ala sayyidil aqwat al-mustafa min adnan sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin mattasalatil uyunu bin nazar wa tazakhrafatil araduna bil matar wa hajja hajun wa atamar wa labba wa halaqa wa nahar wa tafa bil baitil atiqi wa qabbala al hajar wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama marilah kita sama-sama memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Jalla Jalaluh yang telah menyampaikan kita pada malam ini dalam keadaan sehat walafiat, dan mudah-mudahan kita selalu diberi keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat begitupun salam marilah sama-sama kita panjatkan ke hari junjungan Nabi besar kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga besarnya, ahlul baitnya, zuriatnya, dan mudah-mudahan kelak di yaumul qiyamah nanti kita bertemu dan berkumpul bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang sama-sama kita hormati orang tua al-fakir, orang tua kita bersama Habib Rusdi bin Nurdin bin Yahya wa akhina Said Husain bin Yahya beserta walidati Syarifah Azizah binti Abdurrahman Barakbah. Mudah-mudahan orang tua al-fakir dan orang tua kita semua selalu di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan, dimudahkan segala urusannya, dilancarkan rezekinya, dan diampunkan daripada dosa-dosanya. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu at-ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifada wal istifada wal hatta ala tamassuk bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa dalalah alal khair ibtigha'an biwajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Kita masuk ke hadis yang ke 42 kemarin waktu dirajak buat Bang Ahmad ya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalimatani khafifatani 'alal lisan thaqilatani fil mizan habibatani ilar rahman subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Rawahul Bukhari wa Muslim. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwasanya ada dua kalimat yang mana dua kalimat ini sangat mudah, sangat ringan diucapkan oleh lidah, dikatakan oleh lidah, tsaqilatani fil mizan. Namun meskipun ringan diucapkan, tsaqilatani fil mizan, berat nanti timbangannya di mizan. Nanti kita bahas apa itu mizan. Habibatani ilar rahman. Dan dua kalimat ini sangat-sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah kalimat tersebut? Subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Jadi ini kira-kira susah nggak diucapin? Ringan nggak diucapin? Subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Ini zikir yang ringan di lidah, tapi nanti untungnya kita di yaumil qiyamah, memberatkan daripada mizan. Ayyuhal ikhwan. Ada lagi zikir yang ringan, diantaranya apa? La ilaha illallah. Karena la ilaha illallah hampir semuanya dari lidah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, dari lidah. Makanya ketika sakaratul maut itu tidak sulit diucapkan karena di lidah. La ilaha illallah. Kalau zikir yang lain pakai harus dari dalam dulu. Subhanallah wa bihamdi subhanallah.
Nah, ada yang paling ringan lagi yaitu la ilaha illallah. Maka la ilaha illallah termasuk daripada afdhalu dzikri dan setinggi-tingginya iman. Wa ahlaha kalimah la ilaha illallah. Dan subhanallah bihamdi subhanallah azim ini ringan, artinya kita nggak susah, nggak perlu ngapalin dulu, harus kita amalin, enggak. Mudah, subhanallah bihamdi subhanallah azim. Namun nanti berat di yaumil kiamah timbangannya. Ini salah satu kabar gembira bagi kita semua selaku umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kira-kira ini kabar menggembirakan nggak? Gembirakan, bikin hati kita jadi adanya motivasi. Ternyata ada banyak amalan-amalan yang memudahkan kita untuk bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada amalan-amalan yang sedikit kita lakukan, namun pahalanya tinggi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Di antaranya apa? Yang kita kaji pada malam ini yaitu Subhanallah wa bihamdi Subhanallahil azim. Apa makna khafifatan? Khafifatan di sini disebutkan sahlatan. Dua hal yang ringan, yang mudah. Easy man, ya, gampang ini. Ringan di lidah. Saqilatan ay ajruhuma kabir. Maksudnya berat. Timbangan berat apa? Ajruhuma kabir. Pahala kedua daripada zikir ini sangat-sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Habibatani ila rahman. Apa maksudnya habibatani ila rahman? Mahabbatullahi ta'ni ridha an qailiha. Ini apa? Habibatani ila rahman, dicintai oleh Allah zikir ini karena maknanya adalah keridhaan Allah terhadap orang yang mengucapkan kedua kalimat tersebut. Jadi bagi kita selaku umat Rasulullah SAW, selain ringan di lidah, akan tetapi Allah ridho dengan orang yang membaca daripada Subhanallah wa bihamdi Subhanallahil azim. Masya Allah. Jadi kalau kita ingin mancing daripada keridhaan Allah Subhanahu wa taala, boleh jadi kita amalkan ini Subhanallah wa bihamdi Subhanallahil azim. Al-mizan. Apa sih mizan? Mizan adalah timbangan amal. Sama kalau di bahasa Arab, kalau kita ke pasar, timbangan juga artinya. Timbangan yang kiloan, yang digital, itu namanya mizan juga. Tapi yang dimaksud adalah timbangan akhirat. Dan di sini disebutkan kifatani azimatani. Kullu kifatin mithlu ma bainas sama'i wal ard. Timbangan amal ini memiliki dua piringan, ya. Dua piringan yang mana piringnya ini sebagaimana timbangan, ya. Kita tahu kayak neraca gitu. Timbangan ini ada kanan, ada kiri. Dan besarnya, luasnya seluas langit dan bumi. Masya Allah. Akan tetapi, meskipun timbangan itu sangat luas, meskipun timbangan Allah ini sangat luas, meskipun kejatuhan zarrah biji sawi, itu timbangannya tetap menjadi berat. Subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Masya Allah. Jadi ini suatu daripada rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Meskipun timbangannya gede, ya coba dah misalnya timbangan yang biasa. Kita masukin kertas aja sedikit. Mungkin nggak berubah. Tapi ini timbangan yang besar karena ini timbangannya punya Allah Subhanahu wa taala, meskipun sekecil biji sawi itu nanti ada timbangan. Atau lebih gampangnya sekarang kalau kita mau gampang cerna, timbangan digital lah. Timbangan digital dimasukin biji kopi yang kecil, pecahan juga beratnya nambah, betul apa enggak? Nah, begitu juga timbangan di yaumil kiamah nanti ada secara keadilan Allah Subhanahu wa taala dan tidak dikurang-kurangin. Yang kita lakukan Allah balas segitu. Yang kita lakukan kebaikan Allah balas dengan perbuatan kita sesuai ganjaran yang kita lakukan. Akan tapi subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim ini betul-betul yang ringan di lidah, akan tapi memberatkan tadi timbangan nanti di hari kiamat. Dan kata-kata subhanallah itu adalah tanzihu amma la yaliqu bihi. Kata-kata subhanallah tanzihu amma yaliqu bihi adalah mensucikan dirinya dari segala hal yang tidak layak atau tidak pantas baginya. Jadi pensucian, bukan kita mensucikan Allah dengan menyebut subhanallah, maka ini adalah Allah itu lepas jauh daripada hal-hal yang tidak pantas baginya. Maka ini termasuk bentuk pujian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sedikit kita bahas tentang perjalanan manusia setelah kematian, karena kita bahas mizan.
Ini kita pelajari sama-sama khususnya buat diri Al-Fadhil pribadi. Sebenarnya rentetan kita apa sih setelah meninggal? Rentetan kita nih, kan kehidupan di dunia ini kan cuma sementara, benar nggak? Benar apa nggak? Ada yang yakin di dunia ini kekal? Nggak kan? Kita yakin semua ada hari akhir. Yang mana di hari akhir ini adalah hari yang kekal. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Di dunia ini cuma sebentar. Ya, di dunia ini cuma sebentar. Makanya Allah kasih hiburan. Allah kasih kesibukan kita, kerjaan atau sesuatu yang bisa dilakukan. Kemudian Allah kasih kita misalnya punya hobi tafakur alam, misalnya naik gunung, atau misalnya di pinggir pantai, atau hobi-hobi menghias, hobi dekorasi dan lain sebagainya. Ini adalah hiburan yang Allah berikan kepada kita. Artinya Allah tanamkan kepada diri kita agar kita bisa menunggu untuk hari akhirat. Kan nggak mungkin kita sepenuhnya ibadah. Makanya Allah kasih kita terdemen sama ini, suka sama ini, kasih hobi ini sama Allah agar tidak begitu lama kita menunggu ke hari akhir. Nggak mungkin kan full tiap hari ibadah, pasti ada istirahatnya. Tapi bisa semua itu dinilai pahala kalau kita belajar ilmu agama, karena setiap segala sesuatu yang kita lakukan itu ada nilainya, ada harganya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi perjalanan manusia setelah kematian, pertama alam barzakh atau yang dikenal dengan alam kubur. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Quran surat Al-Mu'minun ayat 100. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Dan di hadapan mereka ada barzakh, ada sekat, ada pembatas sampai pada hari mereka dibangkitkan. Nah, ini alam yang pertama setelah kematian, alam barzakh. Yang meliputi ada nikmat kubur dan azab kubur. Ada nikmat kubur dan juga ada siksa kubur. Makanya kalau doa tahiyat akhir kita dianjurin untuk baca Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri. Terus apa lagi? Wa min syarri fitnatil mahya wa mat wa min syarri fitnatil masihid dajjal wa minal maghrib wal ma'sam. Nah, ini salah satu doa perlindungan kita agar tidak berlindung, agar dijauhkan dari neraka, amin, agar dijauhkan daripada siksa kubur, fitnah dajjal dan seterusnya, amin ya rabbal alamin. Jadi yang pertama alam barzakh. Catat, alam pertama setelah kematian, alam barzakh. Satu, alam barzakh atau alam kubur. Kemudian apa fasenya? Habis dikuburin, apakah udah selesai begitu aja? Belum. Nanti orang-orang yang masih di dalam kubur semua, termasuk dari Nabi Allah Adam alaihissalam, sekarang semua masih di alam kubur. Kalau kita masih di dunia, kita lagi di dunia nyata. Dunia nyata apa dunia maya nih? Dunia nyata. Kalau punya medsos juga berarti di dunia maya. Hidupnya di dua dunia. Kalau sering ke laut berarti di dunia laut. Ada 3 tuh dunianya. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yaumal ba'ats. Jadi habis dikubur nanti ada hari kebangkitan. Yaumul ba'ats. Yang kedua, hari kebangkitan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat Yasin ayat 51 dan 52. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa nufikha fis suri fa idzahum minal ajdati ila rabbihim yansilun. Qalu ya wailana man ba'atsana mim marqadina. Hadza ma wa'adar rahmanu wa sadaqal mursalun. Dan ditiuplah sangkakala, maka seketika itu mereka keluar dari kuburnya. Jadi ditiup sangkakala yang semuanya mati itu hidup, dihidupkan lagi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, menuju kepada Tuhannya dengan secepat-cepatnya. Saking bingungnya, maka terburu-buru dan mereka berkata, qalu ya wailana. Mereka berkata, celakalah kami. Siapakah yang membangkitkan kami dari tempat tidur kami? Karena orang-orang kafir takut. Orang-orang kafir takut, dia tahu sudah pasti nanti dikumpulkan di neraka. Lagi enak-enak tidur, dibangunin. Siapa yang bangunin? Celakalah kami. Siapakah yang membangkitkan kami dari tempat tidur kami? Lalu dikatakan, hadza ma wa'adar rahman wa sadaqal mursalun. Lalu dikatakan pada mereka, inilah yang dijanjikan Allah yang Maha Pengasih dan benarlah rasulnya. Wa sadaqal mursalun. Ini yang kedua, alam ba'ats, hari kebangkitan, yaumul ba'ats. Kemudian yang ketiga apa?
Yaumul Mahsyar. Jadi ini urutan ya, yang kita sebutin ini urutan. Kemudian Yaumul Mahsyar, hari penghimpunan. Habis dibangunin semua yang di dalam kubur itu nanti dibangkitkan. Dan kejadian ini setelah hari kiamat ya, setelah kiamat. Artinya setelah setelah Dajjal, setelah Nabi Isa turun. Wa yawma nusayyirul jibala wa taral arda barizatan wa hasyarnahum falam nughadir minhum ahada. Nah, di hari mahsyar ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam surat Al-Kahfi yang kita baca setiap malam Jumat atau pada hari Jumat ayat 47. Dan ingatlah pada hari ketiadaan ketika kami perjalankan gunung-gunung. Jadi ntar hari kiamat nih gunung Allah suruh jalan. Dan engkau akan melihat bumi itu rata. Karena gunungnya tadi udah jalan. Yang paku tadi gunungnya sudah jalan. Melihat bumi rata dan kami kumpulkan mereka semua manusia. Dan tidak kami tinggalkan seorang pun dari mereka. Artinya semuanya rata. Bakalan berkumpul nanti di hari mahsyar. Di hari penghimpunan. Jadi rata. Mungkin tadinya kelihatan ada gedung. Gedung kan udah hancur semua ya. Gedung udah hancur. Nah gunung juga udah rata. Jadi kelihatan semuanya. Dan disebutkan oleh sebagian ulama bahwasanya nanti di padang mahsyar itu adalah matahari di atas kepala kita 1 mil, berarti hampir 2 kilo. Kadang-kadang kita kalau lagi nggak ada hujan aja udah panasnya udah Masya Allah, ya kan? Kadang-kadang yang puasa aja bisa batal, yang puasa bisa batal, yang nggak kuat kalau kepanasan, wah puyeng nih batalin. Itu masih normal letaknya, apalagi 1 mil di atas kepala kita. Mudah-mudahan kita nanti diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala ketika matahari didekatkan di atas kepala kita, kita tidak merasakan daripada panas dan kita tidak merasakan daripada rasa haus. Amin ya rabbal alamin. Yang keberapa tadi? Ini pada nyatet enggak? Alhamdulillah. Nyatet ya, kalau nggak nyatet rekam. Yang keempat, yaumul hisab. Jadi pertama alam kubur, kemudian hari kebangkitan, hari penghimpunan atau di mahsyar. Yang keempat adalah yaumul hisab, baru ntar dihitung. Ya. Yang keempat adalah yaumul hisab, hari perhitungan. Inna ilaina iyabahum, summa inna alaina hisabahum. Surat Al-Ghasyiyah ini biasanya kalau sholat Jumat disunahin bagi imam untuk membaca Al-Ghasyiyah di rakaat kedua, surat Al-A'la di rakaat pertama. Inna ilaina iyabahum, tsumma inna alaina hisabahum. Sungguh kepada kamilah mereka kembali. Kemudian sungguhnya kewajiban kamilah membuat perhitungan atas mereka. Tsumma inna alaina hisabahum. Kalau ada kata-kata hisab berarti perhitungan. Makanya kalau di Arab, kalau nraktir orang atau kita makan di restoran, bahasa siapa yang bayar? Misalnya kita makan nih, siapa yang bayar? Ala hisabi wala ala hisabak. Atas hitunganku, apa hitunganmu? Kalau bahasa kita, yang bayar lu apa gue? Nah gitu. Lala ala hisabi, khalas, ente la tahsab. Ente enggak usah ngitung, gue usah bayar. Ala hisabi. Ala hisabi. Nah, maksudnya hisab ini adalah hitungan ya, perhitunganku. Maksudnya aku yang membayar. Yang keempat adalah yaumul hisab, hari perhitungan. Kemudian baru ya yang berkaitan dengan hadis ini adalah yaumul mizan, hari penimbangan. Jadi baru ditimbang. Ya. Habis dihisab, dihitung dulu baru ditimbang. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nah, ini di yaumul hisab ini adalah dicatat daripada kejelekan dan keburukan kita. Nah, ini di pada hari hisab tadi di perhitungan. Makanya kan kalau kita di restoran dihitung dulu kan. Nah, makan apa aja nih? Pakai nasi, pakai ayam. Pakai minum enggak? Minumnya apa? Nah, ini lagi dihitung nih. Baru ditimbang. Kok total nih di kasir berapa? Enggak, mampu enggak kita bayar tuh istilahnya. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baru yang kelima adalah yaumul mizan. Hari penimbangan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa amma man thaqulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatir radiyah. Wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Maka adapun orang yang berat
timbangan kebaikannya, maka dia berada di dalam kehidupan yang menyenangkan. Dan adapun orang yang ringan timbangan kebaikannya, maka tempat kembalinya adalah neraka, wal'iyadzubillah. Dan ini kita harus perhatikan. Ini salah satu daripada rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita semua. Apa? Kalau kita melakukan kebaikan, maka dia berada di dalam kehidupan yang menyenangkan. Artinya kalau orang yang melakukan kebaikan, yang berat timbangan kebaikannya, maka dia akan bergembira dan senang. Dan adapun orang yang dikit timbangan kebaikannya, di sini Allah sebutin orang yang dikit timbangan kebaikannya. Bukan Allah sebutin orang yang banyak timbangan buruknya. Nah. Ya, Masya Allah ya. Jadi Allah pertama apa? Fa'amman saqulat mawazinuhu. Maka adapun orang yang berat timbangannya. Kemudian wa'amman khaffat mawazinuhu. Yang kedua apa? Dan adapun orang yang ringan timbangan kebaikannya. Allah tidak sebutkan orang yang banyak timbangan keburukan. Ini termasuk rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Wa man khaffat mawazinu fa ummuhu hawiyah. Maka tempat kembalinya adalah neraka hawiyah, wal iyadu billah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang kelima adalah mizan. Ya, ini adalah timbangan kebaikan kita. Maka dari itu sekarang lagi kita berada di fase atau di zaman yang agak sulit mencari pahala yang banyak, atau pahala bisa mudah dengan kita gapai, tapi dengan mudahnya juga kita berikan kepada orang lain atau kita buang daripada pahala yang kita perbuat. Maka dari itu, ayo ikhwan, banyak-banyak kita membaca zikir subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim agar memberatkan timbangan kebaikan kita nanti di hari kiamat. Nah, setelah mizan, udah keberapa tuh berarti? Yang keenam adalah al-haud, telaga. Habis mizan, al-haud. Ya. Inna a'tayna kal kautsar. Sungguh kami telah memberimu ya Muhammad nikmat yang banyak. Ini adalah telaganya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dikatakan telaga ini adalah di surga. Akan tetapi dalam sebuah hadis riwayat Imam Muslim bahwa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ketika membaca surat Al-Kautsar, Rasulullah tersenyum, gembira. Inna atoina kal kautsar. Kemudian Rasulullah tersenyum bergembira. Kemudian beliau bertanya kepada para sahabat, tahukah kalian apa makna Al-Kautsar? Maka sahabat Nabi Muhammad SAW menjawab, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang mengetahui. Nah, ini bentuk namanya hormatnya sahabat kepada Rasulullah SAW. Allah dan Rasulnya yang maha mengetahui. Kemudian Rasulullah seraya mengatakan, sungguhnya ia adalah telaga yang dijanjikan oleh Tuhanku Azza wa Jalla kepadaku. Di sana terdapat kebaikan yang banyak. Ia adalah telaga Al-Haud yang akan didatangi oleh umatku pada hari kiamat. Hadis riwayat Muslim. Dan para ulama menjelaskan bahwa Al-Kautsar adalah sungai yang berada di dalam surga. Kemudian air tersebut yang berasal dari Al-Kautsar tersebut kemudian dialirkan melalui dua pancuran yang bercampur daripada emas dan perak menuju kepada haud. Oh, Masya Allah. Jadi ini termasuk bocoran air dari surga dengan pancuran emas dan perak menuju telaga Al-Haud milik Nabi Muhammad SAW yang berada di mana? Di padang mahsyar. Masya Allah. Sebelum jembatan. Jadi letaknya ini Haud ini sebelum jembatan. Sebelum kita nyebrang ke Siratul Mustaqim. Jadi urutannya tadi tuh ya. Yang keenam adalah telaga. Jadi habis mizan, habis ditimbang baru dikasih minum. Nah, ini termasuk nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, tapi tidak bisa semuanya minum air dari haud itu. Mudah-mudahan kita semua umatnya Rasulullah beserta keluarga kita bisa meminum air daripada haud Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin.
Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad dijelaskan secara rinci dalam hadis-hadis disebutkan bahwasanya luasnya Telaga Kautsar ini kan letaknya sebelum nyebrang nih. Sebelum nyebrang Shirathul Mustaqim. Letak luasnya seberapa? Perjalanan 1 bulan. Wah, kita kalau jalan kaki 1 bulan ini udah nggak tahu segede apa. Luas. Kemudian warna airnya lebih putih daripada susu atau perak. Warna airnya. Kemudian aromanya lebih wangi daripada minyak kasturi. Minyak kasturi yang ada di sorga, bukan minyak kasturi yang ada sekarang nih, bukan ya. Rasa lebih manis daripada madu. Jadi airnya lebih putih dari susu, dari perak, rasanya lebih manis dari madu. Kemudian suhu air lebih dingin daripada salju. Wow, ini es batu, ada lagi salju lebih dingin lagi. Airnya lebih dingin dari salju. Ya, namanya habis kejemur matahari kan, ya Allah jangan sampai dah. Ya, kan ceritanya begitu, habis bangkit kan matahari. Nah, ini termasuk nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang sering kita nih selawat kepada Nabi Muhammad SAW, insyaallah mudah-mudahan kita minta dengan prasangka baik kepada Allah agar kita dapat meminum daripada air yang ada di haudnya Nabi Muhammad SAW. Dan bagaimana cara minumnya? Apakah kita nyedok pakai tangan? Apa bagaimana? Dan di sini disebutkan bahwasanya di situ sudah disiapkan bejana atau gayung ya, atau gelas. Ada banyak, nggak usah takut berebutan, jorok-jorokan, enggak. Jumlahnya sebanyak bintang-bintang yang ada di langit. Masya Allah. Ya Rabb. Kemudian apa fadilnya? Apa fadilahnya? Apa keutamaannya? Keutamaannya siapa saja yang minum air daripada telaga tersebut, ia tidak akan merasakan haus lagi untuk selama-lamanya. Jadi nggak ada lagi rasa haus. Kayak sembelih kehausan. Jadi udah nggak ada rasa haus lagi. Ini kalau sudah minum daripada haudnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai nanti masuk ke dalam surga. Berarti yang minum haud ini salah satu calon juga yang penyeberang Shirathul Mustaqim selamat. Indikasinya kalau udah dapat atau bisa dapat minum telaga haud, maka insya Allah Shirathul Mustaqim selamat. Meskipun nanti ada yang macam-macam, ada yang secepat kilat, ada yang secepat bayangan dan lain sebagainya. Ada juga yang sampai robek tangannya, kakinya, tapi selamat dalam keadaan luka parah. Ada juga yang seperti itu, karena kalau jatuh ke neraka banyak-banyak keadaannya. Waliyadzubillah. Kemudian tadi kan sebelum jembatan kan, maka yang ketujuh as-sirat. Fase yang itu setelah itu adalah sirat, jembatan. Ya, jembatan tersebut sangat licin dan menggelincirkan. Kadang-kadang kita nggak usah jembatan jauh-jauh dah, jalan yang sempit aja, sendal kita yang licin aja kadang-kadang udah mau kepleset. Betul apa enggak? Apalagi ini udah kecil, kemudian licin dan menggelincirkan. Dan di kanan kiri terdapat besi-besi pengait yang melengkung dan duri-duri keras. Kalau kita pegangan malah sakit, berdarah. Yang siap mencakar dan menyeret orang yang berdosa. Waliyadzubillah. Ighfir lana dzunubana ya Rabbana ya Rabbana ighfir lana dzunubana ya Rabbana ya Rabbana ighfir lana dzunubana amin ya rabbal alamin. Kemudian Nabi Muhammad SAW berdirinya di mana? Di ujung jembatan. Jadi di ujung jembatan sebelum menuju surga Rasulullah berdiri. Jadi Rasulullah ini sangat-sangat cemas dan khawatir terhadap umatnya. Allah tidak kepengen yang masih ada masalah antara kedua muslim ini, maka diselesaikan dulu di kontaroh. Ya. Baik. Bagaimana perbedaan kontaroh dengan hisab? Kan mirip-mirip tadi kan suruh nyelesain. Kalau hisab itu adalah pengadilan yang menentukan apakah seorang termasuk daripada ahli surga atau ahli neraka. Itu di hisab yang pertama. Kalau kontaroh sudah jelas dia berhasil menyeberangi sirat dan masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Sifatnya menegangkan dan menentukan nasib hukum secara total ya. Kalau hisab pertama nih, waduh, ya. Kemudian itu tadi hisab ya. Nah, kisos di kontaroh adalah pembersihan internal sesama ahli surga. Sifatnya enggak menggugurin status mereka sebagai penduduk surga, enggak.
Jadi di kontaroh ini, tempat ini tidak menggugurkan status orang tersebut jadi apa dari ahli surga menjadi gugur, enggak. Enggak ada lagi yang dilemparin ke neraka, enggak. Akan tetapi ini untuk disucikan, dimurnikan untuk penyucian hati dan menentukan tingkatan atau derajat kebahagiaan mereka di surganya Allah Subhanahu wa taala. Kan kelasnya ada kelasnya lagi nih. Agar mendapat kelas yang terbaik, maka Allah berikan lagi tempat. Ini Masya Allah, Allah ini kasih rahmatnya lagi kepada kita. Udah selesai nyebrang sirat, dikasih tempat lagi kontarah. Kemudian yang terakhir adalah al-jannah atau an-nar. Nah, ini surga atau neraka. Rumah akhir. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina finnari jahannama khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Innal ladzina amanu wa amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Jazaohum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada. Radhiyallahu anhum wa radu an. Dzalika liman khasyya rabbah. Di situ disebutkan antara orang-orang kafir tempatnya di neraka. Innal ladzina kafaru min alkitab wal musyrik. Orang-orang kafir dan orang-orang musyrik. Innal ladzina kafaru min alkitabi wal musyrikin. Tempatnya di neraka. Kemudian ayat seterusnya apa? Innal ladzina amanu wa amilus solihat. Orang-orang yang beriman dan melakukan amal-amal soleh. Ini pasti deh. Sepaket kalau orang beriman mesti melakukan daripada amal-amal soleh. Innal ladzina amanu wa amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Dia adalah sebaik-baiknya manusia. Jazaohum inda rabbihim jannatu 'adnin. Balasannya pada sisi Tuhannya apa? Jannah. Jadi ada jannah, ada nar. Mudah-mudahan kita dimasukkan ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita baca ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Makanya kalau habis maghrib sama habis subuh itu disunahin untuk membaca Allahumma ajirna minan nar 7 kali. Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar sebanyak 7 kali. Jangan sampai tinggal tuh. Habis maghrib sama habis subuh 7 kali. Kalau mau dibaca selain sholat itu boleh, tapi 3 kali. Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dan maknanya yang kita bahas bahwasanya 2 kalimat yang sangat ringan ini di lidah, tetapi sangat memiliki timbangan yang berat di hari kiamat. Ini penjelasan bahwa usaha yang dikit tapi hasilnya banyak. Ya kayak kita misalnya kerja belum selesai. Ada kerjaan tapi belum selesai. Tahu-tahu ada rezeki masuk. Artinya kita kerjanya belum berat tapi udah ada rezeki. Nah, ini termasuklah kita bacanya dikit tapi dapatnya banyak, dapatnya timbangannya berat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jika manusia membandingkannya dengan beban syariat dari yang Maha Pengasih lainnya, namun demikian kedua kalimat tersebut sangat berat di dalam timbangan. Artinya ini salah satu zikir VIP untuk memancing daripada ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Artinya orang yang membaca zikir ini akan dicintai di sisi Allah Subhanahu wa taala, diberi rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Dorongan kita al-hatu ala dzikrillah taala bitanzihi wa hamdihi wa ta'zim. Dorongan untuk senantiasa berzikir kepada Allah taala dengan menyucikannya, memujinya dan mengagunkannya. Bacanya boleh berapa aja. Artinya bingung mau zikir apa? Udah baca subhanallah bihamdi subhanallah azim subhanallah bihamdi subhanallah azim subhanallah bihamdi subhanallah azim. Enggak usah kita hitung juga enggak apa-apa, Allah udah Maha itu. Malaikat juga mencatat daripada apa yang kita baca. Kecuali lagi memang ada amalan-amalan dari guru atau ada ijazah yang dibacanya sebanyak bilangan sekian. Nah, itu lain lagi. Kalau zikir-zikir seperti ini tidak perlu ada batasan atau berapa harus kita baca. Wa ya khairun minad dunya li'annaha min a'malil akhirah wa thawabuha wa ajruha la yanqati. Zikir ini termasuk lebih baik daripada dunia dan seluruh
isinya. Karena ia termasuk amalan akhirat yang pahala serta ganjarannya tidak akan pernah terputus. Kemudian dorongan juga kepada kita agar istiqomah, konsisten untuk membaca 2 kalimat zikir tersebut, dan anjuran yang kuat untuk mendawamkannya, merutinkannya, karena di dalamnya terkandung pahala yang sangat besar, sehingga sayang sekali kalau kita tinggalkan daripada zikir tersebut. Dan di dalam Khulasatul Madad, Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid itu mengajarkan kepada kita untuk membaca subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah sebanyak 100 kali. Dan ini ternyata ditulis atau ada di dalam kitab Ihya Ulumuddin karya Hujjatul Islam Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Jadi Imam Ghazali menganjurkan kita, karena ada sedikit riwayat meskipun derajatnya agak lemah, akan tetapi yang harus kita pahamin, sesuatu yang lemah untuk fadhailul amal, untuk ngamalin sesuatu itu nggak apa-apa. Ada amalan bacaan ini tapi riwayatnya agak lemah, boleh buat diamalin, tapi nggak boleh buat landasan hukum. Ada hadis yang derajatnya agak lemah untuk dijadikan hukum halal atau haram, nah itu tidak bisa. Kalau buat mengamalkan nggak apa-apa. Jadi ceritanya ada sahabat Nabi Muhammad SAW. Ya Rasulullah, ini sahabat datang keadaannya kayak orang nggak punya duit, udah muka kering, berminyak, enggak. Capek kelihatan orang habis kerja, tapi kelihatan juga orang kayak nggak punya apa-apa. Jadi ya pokoknya kelihatan kayak orang nggak punya apa-apa dan nggak punya duit. Ini orang datang kepada Rasulullah, ya Rasul, aku ini udah nggak punya apa-apaan lagi, udah nggak ada harta lagi, tinggal sedikit aja nih, paling buat besok istilahnya. Bagaimana? Bacalah, kata Rasulullah SAW, atau kama qala Nabi Muhammad SAW, apakah engkau tidak tahu bacaan yang dibaca oleh Allah dan para makhluknya? Apakah engkau tidak tahu bacaan yang biasa dibaca oleh para malaikat dan para makhluknya? Ajarkan, maukah aku ajarkan daripada zikir itu? Maka Rasulullah berkata, subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim astaghfirullah 100 kali. Dan dalam riwayat juga diceritakan orang itu dalam beberapa tempo kemudian datang lagi kepada Rasul jadi orang kaya raya, sampai disebutin bingung mau nyimpen hartanya di mana. Berkat mengamalkan daripada subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim astaghfirullah. Nah, kapan bagusnya dibaca? Sebelum sholat subuh. Sebelum sholat subuh. Berarti dibacanya setelah adzan subuh. Setelah adzan subuh baca subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim astaghfirullah 100 kali. Kemudian sholat sunnah fajar atau sholat sunnah qobliyah, sama ya. Sholat sunnah fajar, sholat sunnah qobliyah sama. Jadi mau niatnya rakaat fajar, sholat qobliyah subuh, qobliyah fajar sama. Habis itu, nah itu diletaknya di situ karena ada lagi amalan ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta, ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta 40 kali setelah sholat sunnah fajar. Kemudian ya hayyu ya qayyum ahil qulub tahya wasil anal a'mali fid din wa dunya 18 kali. Nah, ini ada kaitannya hadis yang kita bahas dengan hadis yang subhanallah bihamdi subhanallah azim astaghfirullah. Ada kalanya boleh kita amalkan. Malah bisa jadi lebih lengkap. Subhanallah bihamdi subhanallah azim sudah memberatkan timbangan, kemudian ditambah dengan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana kita tahu sekali dahsyatnya istighfar itu dapat merontokkan, menggugurkan daripada dosa-dosa kita yang kita berbuat. Habis kita memuji Allah, kemudian kita meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya mulai besok mudah-mudahan kita amalin. Mungkin Al-Fakir juga belum terlalu istiqomah, mudah-mudahan bisa jadi istiqomah untuk mengamalkan daripada subhanallah bihamdi subhanallahil azim astaghfirullah. Mudah-mudahan yang sedikit ini manfaat buat Al-Fakir dan mudah-mudahan kita bisa amalkan dalam kehidupan kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbana tarafna bi anna